Baiklah para siswa, marilah kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu mengenai lensa cembung. Lensa cembung itu seperti apa dan apa kegunaannya? Lensa cembung diantaranya digunakan untuk kacamata plus. Jadi kacamata plus itu adalah lensa cembung. Ini adalah lensa cembung yang digunakan untuk kacamata. Kemudian pada teropong itu juga menggunakan lensanya juga menggunakan lensa cembung. Terus kemudian ini proyektor menayangkan gambar yang ada di papan tulis. Nah, gambar yang di papan tulis itu namanya gambar positif, gambar nyata, gambar real. Ya, kalau gambar maya itu gambar yang ada di dalam cermin, sedangkan gambar yang ditayangkan oleh proyektor ini menggunakan bantuan lensa cembung. Jadi lensa cembung itu fungsinya membuat gambar bayangan nyata yang ditangkap oleh layar. Jadi bayangan nyata itu apa? Bayangan nyata atau real adalah bayangan yang ditangkap oleh layar yang diantaranya dibuat oleh lensa cembung pada proyektor. Ini sama, ya. Itu kegunaan dari lensa cembung, ya. Lensa cembung yang lain adalah nih loop atau kaca pembesar. Loop kaca pembesar ini gunanya untuk melihat tulisan-tulisan kecil atau benda-benda kecil menjadi besar. Nah, loop ini adalah lensa cembung. Ini juga lensa objektif, ini lensa cembung. Ya, lensa okuler. Apa artinya lensa objektif? Lensa yang berhadapan langsung dengan benda di langit atau bintang atau benda-benda. Lensa okuler adalah lensa yang berhadapan dengan mata. Ya, lensanya sinar datang, ini lensa cembung. Nah, ini lensa cembung menangkap bayangan bintang-bintang di langit, kemudian bayangannya diletakkan pada satu titik, kemudian diperbesar lagi menggunakan lensa cembung lagi, ya. Jadi ini fungsi lensa cembung. Ini bayangannya, bayangan dari lensa pertama, bayangannya adalah nyata, kemudian oleh lensa kedua diperbesar lagi. Nah, lensa kedua ini sebagai loop atau kaca pembesar. Nah, pada mikroskop ini juga menggunakan lensa cembung. Mana lensa cembungnya? Ini lensa-lensa yang berhubungan dengan objek atau benda atau meja praparat, ini disebut lensa cembung. Ya, lensa cembung ini pada mikroskop. Ya, lensa cembung yang lain ini bisa dibuat sendiri menggunakan resin yang dibikin dalam cetakan. Nah, ini lensa cembung yang dibikin atau yang terbuat dari kaca. Ini sama juga lensa cembung, sama dengan bisa juga kamu bikin sendiri cembung dari lampu bulat, lampu yang zaman dulu kan ada lampu bolam itu diisi air. Nah, itu merupakan lensa cembung juga. Nah, ini lensa cembung. Nah, yang lensa cembung yang lain adalah di mata kita. Lensa mata kita ini adalah terbuat dari lensa cembung. Di dalamnya ada lensa cembung. Apa fungsi lensa cembung? Fungsi lensa cembung adalah membuat bayangan nyata pada layar retina. Bayangan nyata itu apa? Bayangan nyata itu seperti bayangan yang ada di papan tulis, yang ditangkap oleh layar papan tulis. Itu ada film-film, ada gambar-gambar. Nah, itu sama persis dengan ada yang ada di retina. Tapi kalau retina ukurannya kecil, di sini ada gambar-gambar. Kalau kamu ada berdiri di depan, maka ada gambar kamu di sini. Di sini ada binatang-binatang di luar, dilihat oleh kamu ada binatang-binatang sini. Ini yang bekerja adalah lensa cembung. Kalau lensanya ini tidak bekerja dengan baik, maka mengakibatkan bayangan tidak difokuskan pada retina, melainkan ada di depan retina atau di belakang. Kalau di belakang atau di depan ini menghasilkan namanya rabun jauh atau rabun dekat. Ya, ini contoh-contoh penggunaan lensa cembung. Nah, contoh lensa cembung yang macam-macamnya ini cembung dua, namanya biconvex. Jadi cembung itu konveks memfokuskan cahaya. Ini cembung dua, ini lensa cembung juga. Nah, lensa cembung. Nah, ini macam-macam lensa cembung. Kita lihat macam-macam lensa cembung diantaranya. Nah, ini lensa datar cembung, ya, atau plan konveks. Ya, plan itu datar, konveks itu cembung. Ini depannya, ini belakangnya. Ini namanya cembung datar.
ya, atau plan convex. Dicepat-cepat. Nah, ini depannya. Nah, ada itu sama, masih ini yang ditembus di sini lensanya, biasanya dari depan sini, kemudian cahayanya keluar sana, ya, lensa cembung. Nah, kalau ini lensa cekung 2 konkav. Konkav itu kalau ini membiarkan sinar, ini lensa cekung, ini lensa cekung. Ini cekung-cekung atau bikonkav, ya, lensa cekung atau bikonkav. Ini permukaan yang ditembus cahaya, tembus cahaya, ya. Kemudian kita lanjutkan lagi, terus dipercepat, ini cembung 2 atau bikonvex, lensa cembung 2 atau bikonvex, ya. Dipercepat lagi, ini juga masih lensa cembung tapi yang lebih kecil ukurannya. Tadi sudah cekung 2. Nah, kalau ini cermin, apa bedanya lensa dengan cermin? Kalau cermin adalah memantulkan cahaya, kalau lensa adalah membelokkan jalannya cahaya. Jadi cahaya itu tembus masuk ke dalam lensa, setelah keluar dari lensa jalannya cahaya dibelokkan. Nah, pembelokan cahaya yang keluar dari lensa tadi disebut dengan peristiwa pembiasan. Jadi kalau cermin itu pemantulan atau refleksi, kalau lensa itu pembiasan atau refraksi, ya. Itu pada lensa. Terus kemudian sifat praktek lensa cembung. Sifat dari lensa cembung. Lensa cembung itu apa sih sifatnya? Nah, sinar lensa cembung jika dikenai cahaya, ini cahayanya, ya, cahayanya. Ini lensa datang, ya, lensa datang. Nah, ini lensa cembungnya. Dikasih sinar sejajar mengenai lensa cembung, apa yang terjadi, ya. Nah, ini sinar, nah ini sinar menggunakan sinar laser, ada 3 sinar laser yang datang sejajar mengenai lensa cembung. Ini adalah sinar lasernya, sumber sinar lasernya, kemudian dikenakan pada lensa cembung. Apa yang terjadi? Ini oleh lensa cembung 2, lensa cembung 2. Nah, ini sifatnya. Jadi pada lensa cembung, sifatnya, kelakuannya, jika ada sinar datang sejajar masuk lensa, setelah keluar dari lensa, maka sinarnya akan dikumpulkan pada satu titik. Jadi sifat dari lensa cembung itu mengumpulkan sinar pada satu titik. Nah, titik tempat mengumpulnya sinar maka akan menimbulkan api, bisa membakar kertas-kertas, maka disebut titik api. Jadi sifat dari lensa cembung adalah mengumpulkan sinar, maka disebut lensa konvergen, ya, lensa konvergen, ya. Lensa cembung sifatnya lensa konvergen, dipercepat. Nah, saya ulangi lagi. Nah, kalau datang begitu masuk, ini jalannya sinar dibelokkan atau dibiaskan. Jadi kalau lensa itu membelokkan jalannya sinar atau pembiasan, nah sinar yang datang sejajar itu dikumpulkan pada satu titik, ya. Sinar datang sejajar dari sumbernya, masuk lensa, kemudian setelah keluar dari lensa dikumpulkan pada satu titik. Nah, titik itu disebut dengan titik fokus atau titik api. Mengapa titik api? Karena ini bisa menimbulkan api, ya, titik fokus. Jadi sekali lagi, apa sifat dari lensa cembung? Sifatnya adalah mengumpulkan sinar. Sifatnya mengumpulkan sinar. Praktek lensa cembung. Nah, ini praktek di laboratorium. Nah, praktek laboratorium ini ada orang sedang praktikum di laboratorium. Ini lensa cembungnya, ini bendanya. Bendanya di sini ada anak panah ke atas, ada anak panah ke atas. Masuk, ini sumbernya cahaya, yang depannya dikasih anak panah, di depan cahaya dikasih anak panah. Masuk lensa cembung, oleh lensa cembung maka bayangan panah tadi dibikin pada layar. Jadi untuk lensa cembung, untuk melihat bayangan harus minta bantuan layar, ya. Bayangan yang bisa ditangkap layar seperti ini adalah namanya bayangan nyata atau real. Sekarang ini kamu sedang melihat bayangan nyata atau real. Kalau bendanya ada di ruang 2, maka
Kalau bendanya, ini bendanya di ruang 2, maka baiklah para siswa, marilah kita lanjutkan, yaitu bahwa pada lensa cembung ini dia mampu membuat bayangan nyata terbalik diperkecil. Berarti ini masih berlaku ruang benda ditambah ruang bayangan sama dengan 5. Kalau ini diperkecil berarti ini di ruang berapa? Ruang 2, bendanya di ruang 3 ya. 2 tambah 3 sama dengan 5. Nah, kita lanjutkan itu untuk mendapatkan bayangan yang jelas dengan digeser-geser lensanya atau digeser-geser. Nah, itu lensanya digeser mendekat atau menjauh untuk mendapatkan bayangan ya, bayangan yang nyata. Nah, kita tutup dulu percobaannya. Kita lanjutkan. Tadi sifat dari lensa cembung adalah kalau dia ada sinar yang datang sejajar kemudian dikenakan pada lensa cembung, maka ini masuk dibiaskan, ini dibiaskan 2 kali ya, antara udara dengan kaca. Ini udah belok pada bidang batas, ini dari kaca ke udara belok lagi. Nah, ini pembiasan, membelokkan jalannya cahaya dan dikumpulkan pada satu titik, maka disebut dengan lensa positif atau lensa konvergen. Konvergen artinya mengumpulkan sinar. Jadi apa sifat dari lensa cembung? Mengumpulkan sinar. Nah, kalau untuk membakar kertas, maka kertasnya harus ada di sini. Membakar tangan kamu harus di sini, maka nanti akan timbul api atau panas ya. Ini lensa cembung, sinar yang datang saja dikumpulkan pada satu titik. Nah, namanya titik api atau titik fokus ya, titik api, titik fokus. Nah, ini cara membakar tisu menggunakan loop. Loop adalah lensa cembung. Jadi kamu bawa lensa cembung loop ke halaman yang kena cahaya matahari langsung, kemudian arahkan titik fokusnya pas kenakan tisunya, maka tisunya akan terbakar ya. Kita lanjutkan. Lensa cembung itu diberi warna lensa plus. Lensa cembung bersifat mengumpulkan sinar atau konvergen ya. Titik fokus sudah tadi, lensa cembung positif. Nah, untuk membuat lensa ini lebih gampang. Pertama, bikin garis lurus sebagai sumbu utama, terus kemudian bikin tegak lurus, kemudian ini lensanya simbolnya tegak lurus saja, beri tanda plus. Nah, ini pertama bikin sumbu utama lurus, terus kemudian di garis tegak lurus di sini beri tanda plus, artinya lensa cembung. Nah, sinar yang datang sejajar sumbu utama akan dikumpulkan pada satu titik ya. Tadi sifat dari lensa cembung ya, ini depannya, ini belakangnya. Jadi titik fokusnya ada di belakang lensa, titik fokusnya ada di belakang lensa, disebut lensa positif ya. Ini F nya fokusnya ya. Nah, istilahnya perjanjian dalam lensa cembung ada F1 titik fokus utama, itu yang mana? F2 titik fokus maya. Titik fokus utama ini depannya, berarti ini ada di belakangnya. Namanya titik fokus sejati. Kalau sinar datang dari depan, maka ini adalah sebagai belakang. Sinar difokuskan pada F1. Nah, ini adalah istilah jari-jari kelengkungan lensa. Mengapa 2F? Karena jaraknya sama, ini 5 cm, ini 5 cm, berarti 2 kali 5 10 cm jari-jarinya dari titik O ke F2 atau ke F1 sama ya. O pusat lensa nih, terus tanda positif artinya lensa cembung atau komputer. Nah, ini ada letak benda. Letak benda itu ada Romawi besar, ada huruf Latin. Yang Romawi besar menyatakan letak benda, yang Romawi ini menyatakan letak bayangan. Ini rumusnya nih dihafalkan agak rumit, jelimet ini ya. R ruang benda ditambah ruang bayangan sama dengan 5 masih. Nah, ruang 1 mana? Nah, ini perjanjiannya, ini depan lensa. Kalau ini depan berarti ini belakang, atau dibalik. Kalau ini depan berarti sononya belakang ya. Kalau yang belakang berarti fokus utama F1, 2 F1 dan seterusnya. Jadi titik fokusnya ada 2 ya.
belakang lensa. Ini perjanjiannya dulu ya, tergantung dari arah cahayanya dari mana. Terus jarak antara O sama F2 itu adalah ruang 1. Ruang 1 itu sesudah O dan sebelum titik F. Sebelum titik F sampai dengan O ini adalah ruang 1. Kemudian ruang 2-nya sesudah titik F, bukan di titik F-nya ya, sesudah titik F sampai sebelum 2F2 atau sebelum jari-jari atau R atau P biasanya gitu. Terus ini disebut dengan ruang 2. Ruang 3-nya adalah sesudah 2F2, sesudah 2F2 sampai jauh tak terhingga sampai di langit ke-7. Ini adalah ruang 3. Ruang 4-nya yang mana? Ruang 4-nya ini di belakang semuanya sampai jatuh terhingga. Ini adalah ruang 4. Nah, kalau benda, jadi pada lensa cembung letak benda ada berapa? 1, 2, 3, 4, nih 5, 6. Ada 6 letak benda pada lensa cembung. Berarti ada 6 bayangan juga ya. Mana letaknya? Ada di ruang 1, di ruang 2, ruang 3, ruang 4, atau pas di titik F sini, F2, atau titik 2 F2 di sini ya, atau titik P, atau pas di jari-jari kelengkungan lensa. Nah, di sini ya. Jadi cara bikinnya gampang, tinggal jaraknya dibikin jarak yang sama, cara melukis lensa ya. Terus letak bayangannya mana? Nah, letak bayangannya ini menggunakan huruf Latin ini 1. Jadi kalau bendanya di ruang 4 ditambah 1 ketemu 5, berarti kalau kamu gambar benda di sini atau meletakkan benda di sini, matanya juga dari sini untuk melihatnya, maka bayangannya ada di sini juga. Ini seperti dalam menggunakan loop. Kalau cara menggunakan loop seperti itu ya. Terus ruang 2-nya antara sesudah F1 dan sebelum 2F2, 2F1. Kemudian ruang 3-nya sesudah 2F1 sampai jauh terhingga. Ruang 4-nya mana? Ruang 4-nya daerah sini semuanya. Nah, ini letak bayangan. Jadi kalau bendanya di ruang 1, bayangannya di ruang 4 di sini ya. Berarti matanya dari sini, kamu lihat matanya dari sini, meletakkan benda dekat dengan lensa, berarti bayangannya ada daerah sini, bayangan maya. Kalau benda dengan bayangan satu pihak dari lensa, maka disebut bayangan maya atau semu ya. Ini seperti dalam menggunakan kaca pembesar atau loop. Berarti kalau pada loop, maka bendanya harus diletakkan di ruang 1. Ruang 1 itu di mana? Sesudah O dan sebelum titik fokus, maka akan mendapatkan bayangan diperbesar dari 1 ke 4 kan naik menjadi besar. Kalau bendanya di ruang 2, ini letak benda, bayangannya di ruang 3 di sini, daerah sini ya. 2 tambah 3 sama dengan 5. Kalau benda di ruang 3, nah 2 ke 3 diperbesar apa diperkecil? Diperbesar. Nah, proyektor slide yang di papan tulis itu berarti lensa slide-nya bendanya harus ada di ruang 2. Berarti nanti di papan tulis minta bantuan layar untuk melihat bayangan nyata di papan tulis. Di bioskop atau di layar tancap di lapangan itu berarti ada di ruang 3. Sedangkan film yang diputar itu adanya di ruang 2 dari lensa. Nah, ini cara pada layar tancap menggunakan lensa cembung. Jadi cara meletakkannya ada di ruang 2, bayangannya di layar lebar itu adalah di ruang 3. Bayangan yang dalam layar itu disebut dengan gambar nyata, bayangan nyata atau positif atau real. Kalau benda di ruang 3, berarti 3 ditambah 2 sama dengan 5, berarti daerah mana? Daerah sini bayangannya ya. Berarti dari 3 ke 2 menjadi lebih kecil. Ini dihafalkan karena pada bayangan pada lensa cembung sama dengan cermin cekung. Lensa cembung sama dengan cermin cekung, ada 6 letak benda ya. Benda pertama, 2, 3, keempat di titik F2 di 2F2 ya.
Ini cara pedomannya menentukan bayangan. Kemudian sinar istimewa. Baiklah para siswa, kita lanjutkan sinar-sinar istimewa pada lensa cembung. Seperti pada cermin kemarin, sinar istimewa ada 3 sinar istimewa pada lensa cembung. Yang pertama bunyinya adalah sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan. Kalau lensa dibiaskan, kalau cermin dipantulkan. Dibiaskan artinya dibelokkan jalannya sinar melalui titik fokus aktif f1. Ya. Cara membuat lensa, pertama kali dibikin sumbu utama dulu, baru kemudian dibikin tegak lurus di tengah-tengah, kira-kira ini tegak lurus, diberi tanda plus, artinya ini lensanya lensa konvergen, lensa yang mengumpulkan cahaya atau lensa cembung, ya, cembung, konvergen. Terus kemudian sinar datang dari kepala benda, sejajar sumbu utama. Cara bikinnya diukur, ini 1 cm, misalkan ini 1 cm, sehingga ini sejajar, ya. Kemudian dibiaskan kemana? Dibiaskan ke titik fokus. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, jadi ini ditarik garis lurus, titik sini dengan titik sini dihubungkan dengan penggaris di garis red. Nah, ini adalah sinar yang pertama. Kemudian sinar yang kedua, sinar datang melalui titik fokus pasif, berarti F2, ya. Dibiaskan sejajar dengan sumbu utama, ya, sama seperti tadi, dibikin lensanya dulu, ini seperti ini jaraknya sama, ya, ini kena ini 2, ini 2, ini 2, ini 2, jadi jaraknya sama semua. Cara menggambarnya, kalau ini 3 harus sama semua, ya, 2 cm, 3 cm. Sinar yang kedua, sinar datang melalui titik fokus F2, dibiaskan sejajar sumbu utama. Nah, jadi penggaris dari kepala benda, ini titik fokus, dihubungkan, dibablaskan sampai kena lensa, baru di sini disejajarkan sumbu utama, diukur pakai penggaris berapa senti, terus diukur berapa senti di titik, hubungkan, pasti dia akan sejajar dengan sumbu utama. Ya, nggak boleh mincang-mincang, ya. Kemudian yang ketiga, sinar datang melalui titik pusat optik, itu diteruskan tanpa dibiaskan. Nah, jadi yang ini artinya sinar yang datang tegak lurus pada lensa itu dibablaskan tanpa dibiaskan atau tidak dibelokkan, ya. Jadi bagaimanakah sinar yang datang dari kepala benda ini pas tegak lurus pada lensa, maka akan dibablaskan, tidak dibiaskan. Tapi ini kalau diperpanjang ke belakang berimpit. Kalau saya lebih senang sinar yang ketiga, karena hanya 1 garis lurus saja dari kepala benda dengan titik dihubungkan penggaris red, gitu, ya. Cara melukis pembentukan bayangan pada lensa cembung, dari 3 tadi digunakan 2 atau 3-3-nya boleh, tapi saya lebih 2 saja, biasanya 1 sama 3 atau 2 sama 3, tapi boleh juga 2 dengan 1, boleh juga, ya. Ini ketentuannya. Kemudian cara melukisnya, ya, ini perjanjian nyata. Nyata itu apa? Bayangan berasal dari perpotongan sinar bias. Jadi kalau sinar bias perpotongan itu menghasilkan letak bayangan sejati, nyata atau real. Kemudian yang semu itu kalau hasil perpotongan dari perpanjangan. Nah, ada istilah perpanjangan sinar bias. Ya, sinar bias, ya, jangan sampai terkecoh dengan cermin. Kalau cermin sinar pantul, kalau lensa sinar bias, ya. Lukisan menunjukkan pada lensa cembung. Nah, coba dilukis bagaimana cara melukis bayangan yang bendanya di antara titik O, ini pusat lensa, dengan F2. Gambarnya titik O, F2, berarti ini ada di ruang 1. Kalau benda di ruang 1, rumusnya berarti ruang benda tambah ruang bayangan sama dengan 5. 1 tambah berapa supaya ketemu 5? Tentunya adalah 1 ditambah 4. Kemarin sudah diajarkan ruang 4 yang mana? Nah, daerah sini. Ini adalah ruang 4 untuk bayangan, ya. Ya, ini ruang
4. Nah, ini ruang 1 untuk bayangan, ruang 2 dan ruang 3. Kita lanjutkan. Nah, ini bendanya di ruang 1 untuk benda. Kalau yang sini, ini adalah ruang benda. Kalau yang bawah-bawah ini adalah ruang bayangan. Kita gunakan sinar keberapa ini? Sinar datang sejajar sumbu utama, ini sumbu utamanya, dibelokkan atau dibiaskan menuju titik fokus. Ini menggunakan sinar yang pertama. Coba ini sinar yang keberapa ini? Nah, ini diperpanjang ke belakang. Iya, sinar yang keberapa? Iya, ini adalah sinar yang ketiga. Sinar yang melewati pusat lensa tidak dibiaskan, melakukan lurus. Nah, kamu perhatikan, ini sinar bias, ini sinar yang dibablaskan. Apakah ujung-ujungnya ini berpotongan? Kalau ini semakin ke sana, maka semakin melebar, maka sampai kapanpun tidak akan terjadi perpotongan pada sinar-sinar bias. Perpotongannya berarti perpanjangannya, ini diperpanjang ke belakang. Nah, disinilah tempat perpotongannya. Letak perpotongan inilah tempat letak bayangan. Nah, bayangannya, jadi bayangannya ini ditarik tegak lurus pakai penggaris, pakai pensil, dikasih anak panah, dikasih putus-putus. Apa putus-putus? Artinya bayangan maya atau semu. Jadi untuk lensa, apa itu bayangan maya? Untuk lensa, bayangan maya semua adalah jika benda dan bayangannya berada dalam satu pihak. Ini disebut maya atau semu. Itu pengertian yang pertama. Pengertian yang kedua disebut maya atau semu jika hasil perpanjangan, perpanjangan sinar bias. Ya, ini disebut maya, itu seperti ini. Terus kemudian sifatnya apa? Oh, sifatnya ternyata bendanya, bayangannya lebih besar. Nah, meletakkan benda seperti ini adalah sama persis kamu menggunakan loop atau kaca pembesar. Jadi loop ada berupa lensa cembung, ini lensa cembungnya, matanya kalian mengamati dari sini, maka dari sini kelihatan bayangan yang tadinya hurufnya kecil-kecil nampak hurufnya lebih besar-besar. Ya, huruf yang besar yang kamu lihat adalah bayangan maya, tegak dan diperbesar. Mengapa maya? Karena kalau ini ditangkap layar, dipasang layar, maka ini tidak akan, di layar itu tidak ada gambarnya, maka disebut maya atau semu. Jadi kalau orang menggunakan loop, caranya bendanya diletakkan di antara O dan F2 atau jarak fokus, nanti akan mendapatkan perbesaran maksimal. Ya, kita lanjutkan. Sifat bayangan maya, tegak dan diperbesar. 3 sifatnya maya, tegak, diperbesar. Bagaimana lukisannya kalau bendanya berada, nah ini berada di ruang berapa? Iya, pinter. Benda ini ada di ruang 2. Kalau benda di ruang 2 ditambah berapa ketemu 5? Berarti bayangannya di ruang 3. Ruang 3 mana? Ini ruang 1 untuk bayangan, ruang 2 untuk bayangan, ruang 3 untuk bayangan. Jadi dari sesudah 2F1 ke sana ini adalah ruang bayangan. Nah, di sini dari 2 ke 3 naik apa turun? Naik, berarti diperbesar. Nyata apa maya? Nah, ini perhatian. Kalau untuk lensa, jika benda dengan bayangan dibatasi oleh lensa atau berseberangan, maka bayangannya adalah nyata, real. Jadi kalau bendanya ada di daerah sini, bayangannya ada di daerah sini, namanya bayangan nyata atau real. Mengapa nyata? Karena merupakan hasil perpotongan dari sinar bias. Kita lihat, kita gunakan sinar yang keberapa ini? Sinar datang sejajar sumbu utama, dibiaskan menuju fokus. Berarti ini sinar yang pertama. Terus ini sinar yang keberapa? Iya, sinar datang melewati fokus, kemudian dibelokkan atau dibiaskan sejajar sumbu utama. Nah, ini maka ini terjadi peristiwa perpotongan. Di mana perpotongannya? Oh, di sini. Berarti dari sini ditarik tegak lurus pakai pensil menggunakan penggaris sehingga hasilnya
bayangannya seperti ini. Jadi kalau bayangan nyata bikinnya yang tebel, yang kereng. Kalau maya dibikin putus-putus. Nah ini karena nyata. Nah ini bayangannya adalah nyata. Untuk melihat bayangan ini maka harus minta bantuan layar, maka harus dipasang layar di sini. Nah layar, maka di layar akan tampil ini bendanya, ini nyala lilin misalkan. Nah ini ada lilin yang terbalik di layar ini. Nah, kalau ini ada orang naik sepeda, maka orangnya naik sepedanya kepalanya di bawah. Nah ini adalah peletakan pada layar tancap. Jadi layar tancap itu untuk memproyeksikan ini filmnya, ini layarnya. Ini berarti filmnya harus berada di ruang 2, terletak antara F2 dan 2F2. Dan masang filmnya harus dibalik. Ini kepalanya harus di bawah. Kalau ini orang naik sepeda atau berdiri, kepalanya harus di bawah di sini. Nanti bayangannya dia akan tegak ke sana. Ya, itu cara memasang film pada proyektor layar tancap. Yang pakai layar yang besar. Kalau ingin tegak, maka di sini yang dibalikkan. Kalau di sini tegak, maka di sini balik. Ya, sifat bayangannya apa? Yang pertama nyata. Mengapa nyata? Hasil perpotongan dari sinar bias atau benda dengan bayangan berseberangan atau bisa ditangkap oleh layar, maka disebut bayangan nyata atau real. Ya, terbalik karena ini kepalanya di atas, ini kepalanya di bawah. Diperbesar karena ini bendanya kecil, bendanya menjadi lebih besar. Jadi di layar tancap kan gambarnya lebih besar itu, ya. Tuh, dan seterusnya di layar tancap, di bioskop atau di HP-mu. Kalau di HP kamu bayangan nyata itu ya. Lanjutnya, kemudian ya, benda berada F2 2F2 ini sifat bayangannya adalah tadi apa? Nyata, terbalik, dan diperbesar. Kemudian latihan. Lukislah pembentukan bayangan sebuah benda yang berada lebih dari 2F2. Berarti di ruang berapa ini? Kemudian tepat di titik F2. Kemudian yang ketiga tepat di 2F2. Sekali lagi, untuk lensa cembung letak benda ada 6. Pertama di ruang 1, di ruang 2, di ruang 3, di titik F2, di titik 2F2, ya, dan di ruang 4, ya, dan di ruang 4 itu ada 6 letak. Berarti sifat bayangannya juga ada 4, ya, sama dengan cermin cekung kemarin. Nah, untuk menggambar ini gunakan penggaris dengan jarak fokusnya masing-masing 3 cm, ke kiri 3 cm, kanan 3 cm, dilukis seperti tadi, caranya sudah diajarkan. Nah, nanti yang kamu lukis di-upload, ya, di-upload. Kemudian, ini untuk tadi benda di sesudah 2F2, berarti ini ada di ruang 3, ruang 1, ruang 2, ruang 3. Nah, ini semuanya adalah ruang 4 untuk benda. Sedangkan untuk bayangan, ini ruang 1 bayangan, ruang 2 bayangan, ruang 3 bayangan, dan ruang 4 bayangan ada daerah sini. Ini untuk perjanjian pada lensa cembung. Ya, perhatikan ini menggunakan sinar keberapa. Pintar. Terus kemudian ini sinar yang keberapa. Iya. Mana hasil perpotongannya? Oh, di sini. Berarti ditarik tegak lurus. Nah, inilah hasilnya cara melukis, ya. Sifatnya nyata apa maya? Pintar. Apa sifatnya? Mengapa alasannya? Ya, terbalik apa tegak? Udah kelihatan jelas kan? Iya. Diperbesar apa diperkecil? Dari gambarnya sudah kelihatan, ya. Ini lebih besar, ini lebih kecil, atau dari ruang 3 ke ruang 2, berarti turun. Berarti kalau turun diperkecil, ya. Nah, itu cara melukisnya. Kita lanjutkan dengan kekuatan lensa. Apa sih kekuatan lensa itu?
adalah kemampuan lensa untuk mengumpulkan atau menyebarkan berkas cahaya. Ya, kekuatan lensa dinyatakan dalam satuan dioptri dan dirumuskan dengan P, rumusnya sama dengan 1/R. Ini sering kalian dengar, kamu min berapa sih kacamatanya, kamu plus berapa sih, oh saya plus 2, saya plus 3. Itu artinya adalah kekuatan lensa yang harus digunakan. 3 itu artinya 3 dioptri, atau 2 itu 2 dioptri. Nah, bagaimana cara menghitung kekuatan lensa ini, berapa dioptrinya? Nah, ini dilakukan percobaan berkali-kali oleh tukang optik, nanti akan ketemu yang cocok enak di mata kamu itu berapa dioptri, tentunya dengan menghitung jarak fokusnya ini. Ya, F ini adalah jarak fokus dalam meter, satuannya dalam meter. Untuk menentukan P, F-nya ini harus dalam meter. P adalah kekuatan lensa, satuannya dioptri. Ini contoh soal, sebuah lensa dengan jarak fokus 50 cm. Berapakah kekuatan lensanya? Nah, berarti ini berapa dioptri kekuatan lensanya. Yang nomor 2 dibalik, lensa dengan kekuatan 5 dioptri, maka jarak fokusnya berapa senti? Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Nah, ini jawab nomor 1. Diketahui fokusnya 50 cm, jadikan meter dibagi 100, ketemunya setengah. Berapa kekuatan lensa atau P? Rumusnya P adalah 1 dibagi F. F-nya ini harus dalam meter, jangan yang senti. Ini kadang-kadang lupa ini. Ingat, kalau mencari P, F-nya harus dalam meter. Maka 1 dibagi setengah meter. 1 dibagi setengah meter. Bagi ini bisa berubah jadi kali, tapi ini dibalik. Menjadi 2/1. Ini dalam pelajaran matematika ini. Sehingga 1 kali 2 ketemunya 2 dibagi 1 ya 2. Jadi kekuatan lensanya adalah 2 dioptri. Apa artinya kekuatan lensa 2 dioptri? Berarti jarak fokusnya 50 cm. Ya. Yang nomor 2, diketahui kekuatan lensanya 5 dioptri. Ya. Berapa jarak fokusnya, F-nya? Jawabnya adalah di sini P sama dengan 1/F. P-nya itu 5 dioptri, 1/F. Kalau ditanyakan F berapa? Nah, ini diumpamakan ini 6, ini 3, ini 2. 2 adalah 6 dibagi 3. Kalau kita mencari 3, berarti 3 adalah 6 dibagi 2. 6-nya adalah 1, 2-nya adalah 5. Jadi F 1/5M. Ya, F adalah 1/5 meter. Nah, kalau meter, jadi kalau mencari F itu dari dioptri langsung satuannya meter di sini ya. Baru nanti jadikan senti, dikalikan dengan 100. 1/5 kalikan 100. 100 dibagi 5, 20, kali 1, 20 cm. Jadi jarak fokusnya adalah 20 cm. Ini cara menggunakan rumus. Tapi kalau ingin cara yang shortcutnya pendek, ini caranya. Pokoknya kalau ini 50 cm fokusnya, P-nya berapa? 100 bagi 50, itu saja. Ketemunya kan langsung 2. Ya. Kalau yang kedua, P-nya 5. Kalau mencari F-nya bagaimana? 100 dibagi 5. Tapi satuannya dalam senti. 100 dibagi 5 berapa? 20. Itu cara yang mudah, nggak usah pakai rumus. Tapi harus dihafalkan. Kalau yang diketahui F, mencari P berarti 100 dibagi 50 cm. Ketemunya 2. Kalau mencari dioptri, ya dioptri ini mencari dioptri, kalau mencari fokusnya 100 dibagi 5, 20 cm. Ya, itu cara shortcut yang paling gampang nanti kalau mengerjakan rumus seperti ini. Rumus lensa cembung sama dengan rumus lensa cekung, cermin cekung. Ya, lagi. Rumus lensa cembung sama dengan rumus cermin cekung. Ya,
Apa rumusnya kemarin? Nah ini, super SO ditambah super SI sama dengan super F. Ini dalam keadaan positif, ya, harga positif. Kalau ditanyakan, nah rumusnya, kalau ditanyakan 1 per F, bagaimana rumusnya? Rumusnya dirubah, berarti nanti ini pindah, ya, pindah. Nah, perbesarannya sama dengan cermin cekung, M menggunakan HI per HO atau SI per SO. Kalau menggunakan HI berarti HI M kali HO, kalau SI berarti M kali SO. Ya, dihafalkan. M perbesaran, tinggi bayangan, tinggi benda. Nah, ini contoh soal. Suatu benda tingginya 30 cm berada di depan lensa cembung pada jarak 15 cm dari lensa. Jika jari-jari gelembungan lensa 10, tentukan SI, perbesaran, HI, pembentukan bayangan, sifat bayangan. Kalau kemarin kalian sudah memahami cermin cekung, sama persis, ya, sama persis. Jadi jawabnya adalah diketahui HO 30, SO 15, R-nya 10 di sini, F-nya 10 dibagi 2, makanya 2 kali kan menjadi 5 cm. Terus, nah ini untuk mengetahui SO itu apa sih? SO itu jarak ini lensa, antara lensa dengan benda. Ini ada lilin, bendanya lilin menyala, ini lensanya. Kemudian oleh lensa ini dibikin bayangan pada layar. Nah ini adalah bayangan nyata. Bayangan nyata dari lilin. Nah lilinnya terbalik, nyata terbalik. Nah, jarak antara layar bayangan dengan lensa disebut SI, jarak bayangan. SI jarak bayangan, SO jarak benda. Kalau SO-nya 15, berapa SI-nya? Ya. Sehingga ini kalau dianalisis, ya, fokusnya 5 cm. Fokusnya, jarak fokus antara O ini 5 cm. Berarti berapakah jarak antara O dengan 2F2 atau disebut dengan R jari-jari? Tentunya karena ini jaraknya 5, ini 5 berarti ini 10. Ya. 10 di sini, sedangkan bendanya SO-nya adalah 15. 15 itu tentunya sesudah 10. Berarti di pertengahan antara ini, kurang lebih di sinilah bendanya. Nah, di sini bendanya berdiri. Jadi soal di atas bendanya ada di ruang 3. Sudah bisa diprediksi kalau benda di ruang 3, bayangannya di ruang berapa? Betul, bayangannya di ruang 2. Nah, rumusnya ruang benda ditambah ruang bayangan sama dengan 5. Ya, ini jarak fokus, ini jarak jari-jari. Nah, kurang lebih di sini bayangannya nanti kalau benar jawabnya berarti kalau melukisnya benar menggunakan sinar istimewa, gunakan sinar 1 dan 3 saja. Sinar datang sejajar sumbu utama, dibiaskan menuju titik fokus, tarik seret, bablas. Sinar yang ketiga dari kepala benda ke titik O, ditarik menggunakan penggaris seret, bablaskan. Nah, nanti akan berpotongan di mana. Inilah letak bayangan. Ya. Rumusnya super S seperti kemarin, tanyakan super SI, ya. Jadi ini kalau tanyakan super SI, ini pindah ke ini jembatannya, ya. Atau rumus yang paling mudah adalah 2 ditambah 3 sama dengan 5, ya. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Kalau ditanyakan 3 berarti 5 dikurang 2, 5 dikurang 2. Atau dalam bahasa matematika kalau ini pindah nyebrang jembatan, yang ini tandanya plus berubah jadi min. Min berapa? Min 1 per SO. Baru F dan SO-nya diganti. F-nya diganti 5 cm, jarak fokusnya minus 1 per SO-nya 15 cm. Nah, ini belum bisa dikurangkan. Mengapa belum bisa dikurangkan? Karena penyebut di bawahnya belum sama. Maka ini harus disamakan, yaitu mencari KPK, kelipatan persekutuan terkecil, ya. PKP terkecil KPK, ya, KPK-nya terkecilnya.
Tapi kalau ini susah, kalikan aja 5 dikalikan 15, hasilnya berapa? Baru nanti dibagi 5, ketemunya kan pasti di sini 15. Dibagi ketemunya bagi 15 pasti di sini 5, nanti dikurangkan, hasilnya sama. Nah, kalau menggunakan KPK dari 5 dengan 15 adalah 15. Ya. 15 dibagi 5, 3 kali 1, 3. Min. 15 dibagi 15, 1 kali 1 ya 1, jadi 3 min 1. 3 min 1 berapa? 2 per 15. Jadi SI nya SI nya adalah 2 per 15. Yang ditanyakan bukan 1 per SI tapi SI per 1, berarti ini harus dibalik. Ini dibalik di atas, satunya di bawah. Kalau sebelah ini dibalik, ini juga harus dibalik. 15 per 2. Nah, 15 per 2 adalah 7,5. Ya, jadi jarak bayangannya SI-nya adalah 7,5 cm. Yang kedua, perbesarannya. Berapa perbesarannya? Pakai rumus apa? Oh, pakai rumus SI per SO. Mengapa menggunakan SI per SO? Karena ini SI-nya udah tahu 7,5, SO-nya 15. Kalau menggunakan HIHO ini belum ada ketemu 1, jadi nggak bisa. Jadi M-nya adalah setengah kali. Nah, setengah kali. Tadinya tingginya, maka dicari. Jadi perbesarannya adalah setengah kali. Kalau ditanyakan HI-nya, berarti tinggi bendanya 30. Perbesarannya M-nya HI adalah M kali HO. Jadi M-nya adalah setengah. HO-nya adalah 30. Jadi setengah kali 30, 15 cm. Jadi tinggi bayangan adalah 15 cm. Gampang kan? Iya. Nah, sifat bayangannya ini perlu dilukis dulu. Cara ngelukisnya sama, bikin garis lurus atau sumbu utama. Di garis tegak lurus, baru di pinggir diukur-ukur yang jaraknya sama. Semua menggunakan jarak semua. Kalau ini 2, ini 2, ini 2, ini 2, dan seterusnya. Nah, bendanya di mana tadi? Oh, bendanya ada di ruang 3 menggunakan sinar istimewa. Istimewa keberapa ini? Pinter, istimewa ke-1. Kalau yang ini yang keberapa? Ini yang ketiga. Perpotongannya di mana? Oh, di sini. Inilah letak bayangannya. Nyata diperkecil terbalik. Nah, ini cara melukisnya. Nah, ini latihan soal. Sekali lagi kamu kerjakan di buku latihan. Kemudian soal ini nanti akan dikerjakan di GF yang akan dibagikan. Nah, jadi lembar kerjanya ada di Google Form, nanti akan dibagikan. Nah, ini nanti untuk diisi, nanti tinggal mengisikan ke GF ya. Yang akhirnya cukup sekian dari saya. Selamat bekerja, latihlah. Semakin banyak melatih, kalian makin pintar dan cerdas. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jaga jarak ya, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Sampai